pertanyaan yang dilontarkan kepada masing-masing grup harus meliputi topik atau subtema yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu politik uang, kemudian politik identitas, black campaign atau negatif campaign, politik transaksional, golput atau partisipasi politik, pemilu berkualitas atau demokrasi substansial, dan kampanye di lingkungan kampus atau di lingkungan universitas. Sudah bisa dipahami semuanya? Saya akan memberikan kesempatan kepada tim A untuk bertanya kepada tim B, dan waktu Anda 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan kepada tim B. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Sekali lagi, untuk pertanyaan yang disampaikan meliputi subtema yang sudah ditentukan dan sudah saya bacakan tadi. Tim A, waktu Anda 1 menit untuk bertanya kepada tim B, mulai dari Anda berbicara. Disilahkan. Sebelumnya selamat siang kepada Dewan Panelis dan rekan berpikir Bu dari Undip. Pertama yang mungkin saya akan menanyakan tentang bagaimana politik transnasional seperti itu. Di sini politik transnasional seperti yang sudah kita diskusikan tadi sangatlah pelik. Bagaimana kita menyoroti sistem, bagaimana kita menyoroti bagaimana praktik-praktik yang hari ini sangat besar dilakukan. Banyak sekali keterkaitan untuk dilontarkan pada politik transnasional. Langsung saja, pertanyaannya, apakah keterkaitan antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan kerentanan terhadap praktik politik transnasional? Seperti itu. Baik, masih ada waktu? Cukup. Baik, dicukupkan. Dan kami persilahkan kepada tim B untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari tim A. Sebenarnya memang politik transnasional itu memiliki keterkaitannya dengan kesejahteraan. Karena menurut fakta yang terjadi gitu kan dikatakan oleh Mahfud MD dalam suatu seminar itu bahwa saat ini politik Indonesia itu masih terpapar daripada politik transnasional itu sendiri. Karena kenapa? Karena pendapatan di Indonesia itu masih sangat rendah. Itu sekitar $4.500. Sedangkan seharusnya ketika itu ingin mencapai atau menghilangkan politik transnasional, salah satu caranya juga dikatakan adalah dengan menambah pendapatan setidaknya sekitar $5.500. Nah, maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan itu bahwa memang di Indonesia tingkat kesejahteraan itu masih sangat rendah, teman-teman. Memang itu tidak hanya terkait di ekonomi saja, tetapi salah satu faktor paling utama untuk kesejahteraan adalah ekonomi. Maka dari itu kita sepakat bahwa menjawab bahwa memang politik transnasional itu memiliki hubungannya dengan kesejahteraan. Izin menambahkan selain itu pula bahwasanya budaya politik ini juga mesti kita tegakkan. Bagaimana pada akhirnya permasalahan ekonomi kemudian tidak menjadi alasan untuk pada akhirnya kita melanggar apa yang namanya politik transaksional. Perlu ada budaya politik di tubuh masyarakat supaya bila mana adanya politik transaksional bisa ditolak. Karena apa? Yang paling mungkin untuk menolak adalah si pelaku politik itu sendiri, pelaku demokrasi itu sendiri, termasuk rakyat itu sendiri. Nah, mungkin barangkali itu yang dapat menjadi jawaban daripada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada? Cukup. Baik, kami persilakan kepada tim A untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, menanggapi hal yang tadi sudah ditanggapi, sebetulnya memang betul. Politik transnasional merupakan adalah kecenderungan daripada peningkatan kesejahteraan yang harus kita tingkatkan. Bagaimana sumber daya yang masih sangat jauh dari indeks pencapaian sumber daya yang masih kurang hari ini, apalagi dari segi pendidikan, apalagi dari segi ekonomi. Ketika kita bilang ekonomi masih rendah, itu akan sangat berimplikasi kepada pendidikan yang tidak akan terpenuhi. Bagaimana cara menjawab hal-hal seperti ini akan mengurangi bahwasanya politik-politik transaksional ini masih akan terjadi. Bagaimana indeks-indeks demokrasi tidak akan naik, tidak akan meningkat ketika faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor pendidikan di grassroots hari ini tidak terpenuhi.
bagaimana ini harus terpenuhi adalah PR bagi generasi hari ini. Makanya di dalam pemerintahan harus diisi oleh teknokrat bahwa saya tidak ada yang boleh mencederai teknik meritokrasi hari ini. Seperti itu. Waktu cukup, waktu Anda habis, dan kami persilahkan kepada tim B bertanya kepada tim C. Kami persilahkan waktu Anda 1 menit dari mulai Anda berbicara. Disilahkan. Baik, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator. Juga saya menyapa teman-teman dari tim C. Pertanyaan sederhana saja, kaitannya dengan politik identitas tentunya. Bagaimana cara seseorang tetap dapat mengedepankan identitas politiknya tanpa melakukan apa yang namanya politik identitas sebagaimana yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya. Kemudian, apakah politik identitas akan berpengaruh terhadap gap relasi kuasa antar kelompok identitas? Mungkin barangkali itu pertanyaan dari kami, mohon dapat dijawab. Terima kasih. Waktu Anda masih cukup. Kami persilahkan kepada tim C atau grup C untuk menjawab pertanyaan dari tim B. Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih dari kawan-kawan Undip ya. Di sini untuk bagaimana cara untuk kita tidak melihatkan identitas atau politik identitas terhadap apa kita pemilih itu sendiri. Sebenarnya kita harus bisa membedakan itu identitas dengan suatu bentuk atau budaya. Pastikan identitas itu erat hubungannya dengan budaya-budaya yang kita bawakan, seperti mungkin orang Jawa berbudaya Jawa, orang Bali berbudaya Bali, dan lainnya. Itu tentu itu merupakan identitas suatu seseorang. Tetapi dalam hal pemilu itu tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam kampanye-kampanye yang dapat menghidupkan politik identitas itu sendiri. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih cukup. Kepada tim B kami persilahkan untuk menanggapi atau menyanggah. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Namun rasa-rasanya masih kurang terjawab ya, apa yang mungkin dari kami tanyakan tadi. Bahwasanya identitas memang penting dalam berpolitik. Kenapa? Karena wacana timbul karena adanya suatu identitas. Sebab politik adalah tentang adu wacana, tentang adu gagasan. Nah, maka kemudian yang berbahaya sebenarnya adalah ketika identitas itu dipolitisasi. Itulah yang kemudian menjadi bahaya bagi politik di Indonesia ini. Nah, sebenarnya kemudian pertanyaan kedua juga terkait dengan gap. Ini, ketika pada akhirnya kita melihat demokrasi yang hari ini terjadi pemilu adalah terkait dengan mayoritas, maka hanya akan ada politisasi dari identitas mayoritas. Identitas mayoritas tidak akan dapat diakomodir dan hanya akan menjadi alat kekuasaan, alat bagi identitas yang lebih besar. Nah, kemudian kita hanya akan melihat bahwasanya biasanya ketika ada si calon A, maka calon B dari identitas A, si calon B dari identitas B. Nah, hanya berputar pada tataran itu aja, tidak ada adu gagasan, adu wacana di sana. Maka kemudian itu akan menciptakan relasi kuasa, di mana pada akhirnya ada ketimpangan. Yang identitas kecil ini pada akhirnya harus bergantung pada identitas yang besar tanpa dapat memperjuangkan gagasan yang mereka miliki. Sekian untuk menjawab, terima kasih. Waktu Anda habis. Terima kasih dan kami persilahkan. Baik, cukup. Kepada tim C untuk bertanya secara langsung kepada tim D. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya dari grup C ingin bertanya tentang kampanye di kampus. Ada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 huruf H yang sudah direvisi pada tanggal 6 September 2023 yang berbunyi tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah adalah dilarang untuk kampanye kecuali atas izin penanggung-jawaban tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Pertanyaannya, seberapa penting partisipasi aktif mahasiswa dalam sebuah kampanye di dalam kampus itu jika diizinkan oleh penanggung jawab tempat pendidikan tersebut? Baik, waktu Anda masih? Waktu Anda masih? Cukup. Kami persilahkan kepada grup D
D atau tim D untuk memberikan jawabannya. Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, saya sih menjawab pertanyaan dari tim C. Jadi untuk kampanye di kampus, jika memang diizinkan oleh pihak yang berwenang, itu mungkin bagi mahasiswa itu sangat penting. Jadi ketika calon gubernur atau calon wali kota berkampanye di kampus, para mahasiswa mereka mungkin beberapa ada yang menolak, mungkin ada yang setuju juga. Jadi kita sebagai mahasiswa mungkin bisa jika memang ingin membantu mereka dalam berkampanye tersebut, mungkin bisa diizinkan secara keputusan pihak tersebut. Izin menambahkan, kampus bisa menjadi media platform untuk memaparkan visi, misi, program kerja, dan dapat meningkatkan keaktifan masyarakat, keaktifan mahasiswa dalam proses pilkada di daerah masing-masing. Begitu. Waktu Anda masih? Baik, kami persilakan kepada tim C untuk memberikan sanggahan terhadap apa yang sudah disampaikan tim D. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi ingin melengkapi dari jawaban tersebut. Memang jika sudah diberi izin, partisipasi mahasiswa di kampus itu sangat penting. Tapi dengan syarat strategi yang tepat dan partisipasi yang aktif itu harus satu jalan gitu. Jadi alat ini bisa menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan yang lebih positif. Namun sukses tidaknya kegiatan kampanye di kampus itu sangat dipengaruhi oleh kultur dan budaya yang berlaku di kampus tersebut. Jadi dilihat juga dari kultur budaya dari kampus juga sih. Dan dari saya. Baik, waktu Anda masih? Cukup. Kami persilahkan kepada tim D atau grup D untuk memberikan pertanyaan kepada grup E. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Ya, pertanyaan saya adalah, memang saat ini sangat banyak sanksi tentang hal yang sangat banyak sanksi dalam praktik money politik. Pertanyaan saya adalah, apakah sanksi tentang hal ini sudah cukup efektif di lapangan, di mana masih banyak praktik money politik yang terjadi saat ini? Terima kasih. Baik, waktu Anda bertanya masih? Waktu Anda bertanya masih? Cukup. Kami persilahkan kepada grup E untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang money politik ya, yang dimana pertanyaan tadi yang dimana praktek-praktek yang terdapat di dalam money politik itu bisa diatasi. Nah, ada point of order dari saya, yaitu penguatan pengawasan dan penegak hukum, yang dimana pihak Bawaslu dan penegak hukum harus memiliki instrumen atau teknologi yang lebih maju untuk memantau para aktor-aktor yang melakukan money politik. Yang kedua, itu adalah reformasi pembiayaan dana kampanye, yang dimana biaya dana kampanye itu harus dibatasi. Karena di dalam jurnal Saiful Mudin yang mengatakan bahwasannya
kelebihan atau dana kampanye yang tidak terkendali itu menyebabkan di dalam pemilu itu yang menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilu. Artinya dana kampanye itu harus dibatasi supaya tidak terjadinya money politik yang menyebar luas. Karena kalau tidak dibatasi, artinya money politik ini akan secara merajalela gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda masih cukup. Kami persilahkan kepada tim D untuk memberikan tanggapan atau menyanggah jawaban yang sudah disampaikan oleh grup E. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas jawaban dari tim E. Ya, menurut saya setuju dengan pendapat beliau mengenai adanya pengawasan politik yang dimana money politik itu memang harus diawasi soalnya dan dibatasi. Seperti praktik yang sudah terjadi di Jepang yang saya tahu, memang kapalnya di Jepang itu memang sudah dibatasi. Jadi mereka seperti pemerintah itu sudah memberikan dana berapa sudah ditentukan. Jadi itu dapat mengurangi terjadinya money politik. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih cukup. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada grup E untuk bertanya secara langsung kepada grup F. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat telah lama menjadi impian semua ideal makhluk hidup bahwa kita perlu adanya demokrasi. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, di mana negara kita diharapkan mencapai status negara maju dengan basis ekonomi yang kuat, keadilan sosial, dan pemerintah yang bersih. Pertanyaan besar muncul, apakah sistem demokrasi saat ini cukup tangguh untuk menghadapi tantangan yang ada? Pertanyaan saya, sejauh mana demokrasi modern yang kerap diklaim sebagai sistem pemerintahan terbaik mampu menjamin keelokannya? Kebun kebebasan untuk berdemokrasi dan kebebasan itu bersifat sejati bagi seluruh rakyat. Dan sejauh mana demokrasi Indonesia saat ini mendukung visi Indonesia Emas 2045? Sekian. Cukup, waktu Anda habis. Kami persilahkan kepada rekan-rekan dari grup F untuk memberikan jawabannya. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami tim F akan menjawab berdasarkan bacaan yang telah kami analisis, yaitu buku Transformasi Demokrasi Indonesia karya Prabowo Subianto, presiden kita, ya. Bahwa di dalam buku tersebut memang Indonesia masih dalam taraf negara yang berkembang dan mempunyai banyak tantangan untuk menjadi negara maju. Ini adalah tugas kita bersama. Pertanyaannya, sejauh mana demokrasi sekarang itu sudah bisa meng-counter menjadi solusi terhadap visi Indonesia Emas 2045. Teman-teman, perlu kita pahami bersama bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang terbaik dari sistem-sistem yang lain, walaupun tidak sepenuhnya baik. Artinya dari sini, dengan melihat status Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika mempunyai perspektif yang berbeda-beda, maka demokrasi merupakan sistem yang terbaik. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Pertama, kita perlu membuat regulasi yang ketat. Karena apa? Demokrasi itu harus dibarengi dengan regulasi yang ketat. Kemudian partisipasi harus aktif, partisipasi harus substansial, partisipasi harus efektif. Dalam hal ini partisipasi bukan hanya sekedar prosedural. Kemudian yang berikutnya adalah civil society. Kehidupan pada civil society harus terus menguat dalam rangka mewujudkan demokrasi. Cukup, waktu Anda habis. Kami persilakan kepada rekan-rekan dari grup E untuk menanggapi ataupun menyanggah
jawaban dari rekan-rekan grup F. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, jawaban yang cukup menarik, tapi 3 substansi yang harapan kami ada itu belum disampaikan. Pada dasarnya kita punya PR besar yang juga tadi sudah disampaikan para dewan juri. Aturan main, atur politik, keadaan masyarakat bagaimanapun, kita sebagai bangsa yang bebas merdeka harus benar-benar mengawal penuh 3 sub pokok berikut. Oke, itu 3 poin. Mengingat dulu awal terbentuknya bagaimana sistem pemilu itu ada, demokrasi terbentuk berawal dari kulturasi budaya, atau kalau kita melihat bagaimana Pancasila terbentuk merupakan kristalisasi daripada budaya ataupun hal-hal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Terima kasih. Waktu Anda menanggapi sudah habis. Kami persilahkan kepada rekan-rekan dari grup F untuk bertanya secara langsung kepada rekan-rekan dari grup A. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa melarang melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Namun, pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 65/PU/21/2023 yang mana memperbolehkan kampanye di pendidikan atas seizin penanggung jawab kampus dan juga tanpa atribut kampanye. Menurut pendapat tim A, apakah kampanye di kampus bertentangan dengan undang-undang dan mengganggu integritas kampus yang seharusnya kampus tidak boleh memihak kecuali pada kebenaran? Terima kasih. Baik, waktu masih ada. Waktu masih ada. Cukup. Kami persilahkan kepada rekan-rekan grup A untuk menanggapi dan juga menjawab pertanyaan dari grup F. Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kelompok F atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Kami daripada kelompok A menyepakati dengan adanya kampanye yang digelar di lingkungan kampus, karena menurut data dari KPU tadi bahwasannya indeks partisipasi daripada masyarakat pada Pilkada 2020 kemarin hanya menyentuh angka 69%, yang mana dengan digelarnya kampanye di dalam lingkungan kampus diharapkan mampu menarik simpati dan meningkatkan partisipasi daripada warga masyarakat khususnya Gen Z di lingkungan kampus. Selain untuk meningkatkan tingkat partisipasi daripada Gen Z, dengan adanya kampanye di lingkungan kampus diharapkan para calon-calon daripada kepala daerah peserta pemilu atau pilkada ini mampu memaparkan visi misi serta program dan gagasannya kepada para mahasiswa, kepada para Gen Z, yang mana harapannya dengan mereka memaparkan visi misi dan program gagasan, Gen Z ini dapat memiliki pilihan secara rasional. Jadi pemilih khususnya Gen Z, karena tema kita kali ini juga Gen Z, kami dari kelompok A mendukung dengan adanya program kampanye yang dilaksanakan di lingkungan kampus. Selain untuk meningkatkan partisipasi daripada Gen Z, juga untuk menjadikan daripada Gen Z ini menjadi pemilih yang lebih rasional dengan memilih berdasarkan hati nurani, visi misi program serta gagasan. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih. Kami persilakan kepada rekan-rekan dari grup F untuk menanggapi atau menyanggah jawaban yang disampaikan oleh grup A. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator, terima kasih tim A atas pertanyaannya. Seperti yang atas sanggahannya, seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 65/PU/21 tahun 2023, yang mana pihak yang ingin melakukan kampanye diperbolehkan menggunakan fasilitas pendidikan, tetapi harus membuat izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan hadir tanpa menggunakan atribut kampanye. Muhammad Nasih, Ketua Forum Rektorat Indonesia, menanggapi bahwa kampus tidak akan aktif menginisiasi kampanye di kampus. Menurutnya kampus akan bersifat pasif dan akan menyediakan tempat apabila dimintai oleh KPU. Tetapi Ketua KPU kala itu, Hasyim Asyari, mengatakan bahwa kegiatan kampanye di kampus
pada dasarnya menuai pro dan kontra. Pihak kontra menilai bahwa pernyataan ini bertentangan dengan undang-undang dan dinyatakan mengganggu integritas kampus yang khususnya tidak boleh memihak kepada kebenaran. Kelompok kami memberikan solusi bahwa boleh saja Baik, waktu Anda habis. Cukup, waktu Anda habis. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk semua grup yang sudah menjawab sekaligus bertanya kepada rekan-rekan grup yang lain.